Guys, welcome back to my digital journal. Review new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas pembahasan soal-soal grammar dan fill in the blank yang part ketiga. Nah, buat teman-teman yang ingin cek part 1 sama part 2 bisa di sini. Juga buat teman-teman yang ingin ngerjain bareng-bareng di PDF untuk soal-soal di video ini, udah aku cantumin linknya di description aku. So, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke PPT-nya. Kita ke soal pertama, ini ada text 1. Text 1 ini ada kalimat, last week by the Cornwall Energy Agency after nearly 2 decades of planning. Dan kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya, semua tuh kata kerja ya teman-teman, verb. Berarti kalau semuanya kata kerja, pasti di sini lagi ngebahas tenses. Emang kita mau tahu tensesnya apa, itu caranya gimana? Teman-teman lihat dulu nih di sini apakah ada keterangan waktunya atau tidak. Nah, kita lihat di sini ada keterangan waktu apa? Ada last week. Last week itu kan berarti udah minggu lalu. Berarti dia pakai tensesnya apa? Pakai past tense ya teman-teman, yang kejadian di masa lalu. Selain itu, kita lihat juga nih di kalimat ini itu ada kata by the Cornwall Energy Agency. Yang mana itu adalah artinya dilakukan oleh aktor tertentu ya, by oleh aktor tertentu. Kalau kalimat yang udah ada by plus aktor itu pasti kalimat pasif. Sekarang kita lihat di sini. Simple past pasif rumusnya itu ada subject, pakai was atau were sama verb 3. Kalau subjeknya itu adalah singular, singular itu berarti yang cuma tunggal, itu adalah pakai yang was ya. Tapi kalau subjeknya itu ada plural, itu nanti pakainya yang were. Nah, sekarang kita lihat di sini. Subjeknya itu adalah singular atau plural, teman-teman. Nah, subjeknya itu adalah singular karena subjek itu adalah UK's first large-scale geothermal power plant. Pembangkit listrik geothermal yang skala besar pertama oleh UK. Berarti di sini udah pasti subjeknya singular. Sekarang kita lihat, yang pakai was itu cuma ada di B, yaitu adalah was inaugurated last week by the Cornwall Energy Agency after nearly 2 decades. Jadi ternyata pembangkit listrik geothermal ini tuh baru saja dibuka secara resmi ya minggu lalu oleh agensi itu berarti di si Energi Cornwall setelah udah 2 dekade mereka berencana. Jawabannya adalah yang B. Sekarang let's go to number 2. Di number 2 ini ada this innovative facility heat from hot rocks deep underground to generate clean electricity. Jadi fasilitas yang inovatif ini titik-titik panasnya tuh dari bagian ada di bawah tanah ya untuk generate menciptakan listrik yang bersih. Kita lihat lagi ABCDE-nya, semua kata kerja. Berarti ini sedang menggunakan tenses ya teman-teman. Nah, kita lihat ada keterangan waktu nggak? Nggak ada. Tapi di sini kalau dari susunan kalimat ya, kita tahu ini sedang ngebahas suatu fakta. Ya, fakta ilmiah tentang fasilitas inovatif ini tuh ternyata ada di dalam bawah tanah ini untuk menciptakan listrik yang bersih. Berarti pakai rumusnya adalah simple present ya, subject plus verb 1 atau subject plus verb 1 dalam kurungnya S. Tergantung, kalau subjek itu singular, itu pakai yang verb 1 pakai S ya. Tapi kalau subjeknya plural, itu adalah nggak perlu pakai S verbnya. Misalnya kalau yang kayak they, kan itu plural ya. They eat, itu nggak pakai S. Tapi kalau she, karena tunggal, she eats pakai S. Nah, kita lihat di sini number 2. This innovative facility. Fasilitas inovatif ini. Nah, itu adalah singular ya, teman-teman. Berarti pakainya yang verb 1 pakai S. Yang A itu salah, dia verb ing ya, gerund. Used itu adalah verb to, uses ini adalah jawabannya. Yang D, use itu verb 1 tapi untuk yang plural. Kalau has used itu adalah verb 3 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Sekarang let's go to number 3. Kalimatnya unlike solar or wind, geothermal energy, a reliable and constant power source regardless of weather conditions. Kita lihat opsinya. Oh, opsinya semua beda-beda maknanya. Pasti kita lagi mau cari vocabulary yang sesuai dengan kalimat ini, teman-teman. Kita artiin satu persatu dulu ya. Avoid itu artinya menghindari. Removes itu artinya apa? Menghapus. Terus waste itu artinya membuang. Terus ignores itu artinya mengabaikan.
Terus ada provides itu artinya memberikan. Nah, coba teman-teman lihat di sini kalimatnya. Tidak seperti tenaga surya atau di sini menggunakan tenaga angin ya, energi geotermal itu titik-titik sumber listriknya tuh konstan terus-menerus dan dapat diandalkan, tidak peduli kondisi cuacanya. Berarti kan maksudnya dia bisa memberikan sumber listrik yang terus-menerus ya teman-teman. Jadi jawabannya udah pasti yang E, provides. Sekarang let's go to number 4. Number 4 ini kalimatnya, experts believe that with proper investment, such projects could titik-titik the country's energy mix significantly. Nah, kita kalau misalnya udah pernah nonton di video part-part sebelumnya, pasti teman-teman inget ya, kalau udah ada modal seperti could, modal verb, pasti sampingnya apa nih teman-teman? Pasti samping modal verb adalah base verb. Nah, itu adalah rumus utamanya ya. Jadi kalau misalnya ada model seperti can, could, will, would, may, might, must, shall, sama should, itu pakai verb one atau base verb sampingnya. Berarti kita lihat dari yang A. Yang A itu adalah verb in, transforms itu verb one, tapi dia bukan yang base lagi, bukan yang dasar, udah pakai S. Transform itu verb to, yang ditransform verb one adalah yang tepat ya. To transform itu adalah infinitive. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang ke last question di text number 1. Kalimatnya, to date, the government has 20 million pound sterling in geothermal research and development. Jadi di sini ada langsung lihat aja nih, ada kata has, terus di opsinya semua kata kerja. Nah, dia pasti ada menanyakan tenses. Satu-satunya tenses yang sama atau menggunakan has itu adalah present perfect. Jadi setelah ada has atau have, sampingnya adalah verb 3, teman-teman. Verb 3 itu apa? Verb 3 itu tuh umumnya kalau yang regular itu adalah yang menggunakan ed di belakang katanya. Kayak misalnya contoh, kayak believed. Terus contoh lainnya seperti created. Nah, itu adalah semua jenis verb 3. Nah, kita lihat di sini. Yang A itu kan verb 1 ya, pakai commit. Commits verb 1 yang pakai S, committed, ini adalah verb 3 ya teman-teman. Committing itu adalah dia verb ing, to commit itu adalah infinitive. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sekarang let's go ke teks yang kedua. Ini cukup banyak nih, ada 10 fill in the blank. Dan ini campur ada grammar, ada vocabulary juga. Let's go, kita cobain dari yang number 1. China's rapid shift towards renewable energy, one of the most significant environmental developments of the decade. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nuansanya kan ada pergeseran cepat miliknya China, yaitu mereka itu menuju adanya energi terbarukan. Dia adalah salah satu yang paling signifikan ya perkembangan lingkungannya di dekade ini. Berarti ini sedang ngebahas apa? Ngebahas masa kini berupa fakta ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngebahas suatu fakta yang ada di masa kini, itu adalah menggunakan simple present. Nah, kalau kita lihat simple present di sini, itu pasti kalau subjeknya tunggal atau singular, pakai is. Kalau was itu ada untuk masa lalu, has itu kalau sama verb 3 ya, ini bukan simple present. Terus kalau plural, yang simple present itu pakai are, kalau were masa lampau, kalau have kalau sama verb 3. Berarti jawabannya udah jelas ya, yaitu yang D. Renewable energy is one of the most significant environmental developments of the decade. Oke, sekarang let's go to number 2. Di number 2 ini ada beberapa vocabulary di ABCDE, ada minor, insignificant, major, regular, sama average. Kita berarti baca dulu kalimatnya, konteks lagi bahas apa. The country is now installing solar and wind power at an astonishing rate, making this green transition a truly milestone in the global fight against climate change. Jadi katanya negara ini itu sekarang baru saja memasang ya adanya tenaga surya dan tenaga angin dengan angka yang sangat luar biasa. Makanya ngebuat transisi ini tuh sangat titik-titik milestone itu tuh berarti adanya suatu peraihan di mana mereka itu sedang melawat iklim, perubahan iklim. Berarti ini ada apa teman-teman? Karena ini ada kata astonishing rate, luar biasa. Berarti transisinya sangat apa? Sangat besar ya, jawabannya major. Kalau yang lain, minor itu kecil, insignificant itu tuh artinya tidak penting.
Kalau bahasa Inggris sudah ada kata in-nya tuh pasti tidak ya artinya. Regular itu biasa, average itu artinya rata-rata. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Let's go to the next question. Ada decline, reduction, loss, shortage, sama demand. Berarti udah pasti ini lagi ngebahas vocabulary lagi. Strateginya baca konteksnya, pilih yang paling cocok. This rapid expansion has also created a high for innovative energy storage solutions. Jadi adanya perluasan yang sangat cepat ini ternyata juga memberikan titik yang tinggi untuk energi, penyimpanan energi yang inovatif sebagai solusinya. Nah, berarti ini apa nih teman-teman? Decline, reduction, loss, shortage, atau demand? Nah, kalau decline itu justru ada penurunan. Nggak mungkin ya, karena di sini ada perluasan, expansion yang sangat cepat, nggak mungkin turun. Reduction juga malah artinya pengurangan. Loss itu artinya adalah kehilangan. Shortage itu kelangkaan. Kalau demand itu artinya permintaan. Nah, mana yang cocok? Tentunya adalah demand ya, adanya high demand, permintaan yang tinggi untuk penyimpanan energi yang inovatif, yang Oke, let's go to number 4. Ada opsinya view, views, viewing, viewed, have viewed. Berarti udah pasti nggak jauh-jauh ngebahas tenses lagi ya teman-teman. Sekarang kita lihat, ada nggak keterangan waktunya? Atau yang kedua, nuansanya apa nih di sini? Dia kalimatnya, many international experts this transformation as a potential turning point for the planet. Jadi katanya banyak ahli-ahli internasional tuh bilang, titik-titik transformasi ini tuh merupakan titik balik yang potensial ya untuk planet ini. Nah, berarti kan ini ucapan orang ya, ucapan para ahli yang tentunya adalah fakta. Berarti pakai apa? Pakai simple present ya. Kalau simple present subjek yang jamak berarti pakai verb one yang tanpa s. Tapi kalau subjeknya tunggal itu adalah verb one pakai s kata kerjanya ya. Kalau di sini ada subjeknya jamak. Karena experts itu pakai s, noun-nya, berarti di sini termasuk plural. Jadi verb one-nya adalah yang A ya, yang view. Many international experts view this transformation as a potential turning point for the planet. Kalau views itu dia verb one pakai s untuk yang singular, viewing itu verb ing, viewed itu verb to, have viewed berarti di sini verb 3 ya, karena pakai have. Berarti jawabannya adalah yang A, view this transformation. Sekarang kita lihat yang number 5. Ada relative clauses ya, karena kalau kita lihat opsinya, milih mau which, whom, whose, who, atau where. Perbedaannya apa fungsinya? Yuk kita cek yang di next slide. Kalau teman-teman ingin pelajari lebih lanjut, ini namanya relative clauses. Kayak di sini, who. Jadi, relative clauses itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan subjek yang di sampingnya itu, atau orang yang di sampingnya itu sebagai keterangannya itu apa? Itu relative clauses. Who itu adalah kalau sampingnya sedang ngebahas orang sebagai subjek. Contoh, the person who calls me. Jadi orang tersebut yang menelpon aku. Tapi kalau whom itu adalah untuk orang yang sebagai objek. Dia adalah orang dikenai tindakan. The person whom I call. Orang yang aku telepon. Nah kan personnya itu sebagai tindakan. Terus ada which untuk benda atau hewan. Bisa subjek atau objek. Jadi kalau sampingnya bukan manusia ya, itu adalah which. Kalau whose untuk kepemilikan, contoh the boy whose bag is red, laki-laki tersebut yang memiliki tas berwarna merah. Terus ada where untuk tempat atau lokasi, the city where I live, kota di mana aku tinggal. Nah sekarang kita lihat kalimat ini. Laura Beaker, a BBC correspondent, has traveled across China to document this change. Nah di sini ada Laura Beaker, dia adalah korespondennya dari BBC. Kalau koresponden itu apa? Koresponden itu kan berarti dia maksudnya wartawan. Nah, berarti udah jelas. Dan Laura Beaker ini adalah dia sebagai subjek kalimat, bukan sebagai objek. Berarti jawabannya adalah D. Laura Beaker, a BBC correspondent who has traveled across China to document this change. Jawabannya adalah yang D. Oke, let's go to the next question. Di sini berarti kita lanjut ke number 6 ya. Kalimatnya, during her trip last month, she also knew coal power plant still being built across the country. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada terjadinya di masa lampau ya, last month. Berarti kalau last month itu pakai tense apa? Simple, past.
Nah, terjadi di masa lalu, bulan lalu. Kalau simple past itu berarti pakai apa teman-teman? Pakai verb to rumusnya. Jadi setelah subject itu adalah verb to. Oke, berarti apa? Saw, see, seeing, see atau see? Jawabnya udah pasti yang saw, karena saw itu adalah verb to dari verb one-nya itu adalah see ya teman-teman. Kalau yang B, sees itu verb one pakai S, seeing itu ada verb ing, see ada verb one, seen itu adalah verb three. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. She also saw new coal power plants. Next question, number 7. As a result of these massive projects, new energy jobs every day by the government to support the growing infrastructure. Oke, tenses lagi. Ada keterangan waktu nggak teman-teman? Ada kata every day, setiap hari. Nah, kalau udah pakai kata setiap hari, keterangan waktunya, itu pakai apa? Simple present. Terus di sini ada kata by the government, oleh pemerintah. Nah, kalau udah ada kata by plus suatu actor, berarti dia adalah kalimat apa teman-teman? Kalimat pasif. Nah, sekarang coba kita lihat rumusnya. Simple present passive adalah bisa pakai subject, am, is, are, verb 3 sama by actor. Kita lihat nih, pakainya antara are created apa is created. Karena di sini adalah subjeknya itu adalah plural, new energy jobs. Berarti kita pakainya yang are created ya teman-teman. Kalau yang A is created itu adalah untuk yang subjeknya adalah singular. Berarti jawabannya adalah yang A. Sekarang let's go to number 8. Kalimatnya, in fact, the solar energy sector has now become source of new employment in several Chinese provinces. Jadi katanya sebagai fakta, sekarang sektor energi surya ini telah menjadi titik-titik sumber dari para new employment in several Chinese provinces. Berarti di sini apakah pakai more important, most important, important, the most important, atau the more important? Nah, karena di sini ada lagi menunjukkan yang paling ya, jadi sektor energi solar itu menjadi yang paling penting sumbernya, berarti teman-teman harus menggunakan superlatif grammar ya, untuk menunjukkan dia itu paling apa. Kalau misalnya adjektifnya panjang, dua suku kata, itu pakai the most, jadi the most important. Tapi kalau adjektifnya pendek, contoh kayak misalnya lightest, yang paling terang atau yang paling ringan, itu pakai yang kedua ya. Nah, karena di sini adalah the most important adalah adjektifnya panjang, jadi pakainya yang D ya, pakai yang the most. Oke, kalau more important itu bukan superlatif, tapi sedang membandingkan ya teman-teman, komparatif. Nah, biasanya kalau misalnya sedang membandingkan tuh ada kata seperti dan atau ada hal kedua yang sedang dibandingkan, dan di sini nggak ada, jadi pasti superlatif. Sekarang coba kita lihat number 9, ada the government keeps titik-titik cleaner alternative to meet its climate goals. Apakah develop, developing, developed, develops, atau to develop? Nah, karena di sini ada kata keep ya teman-teman, dia itu termasuk kata kerja yang selalu diikuti oleh gerund. Gerund itu tuh verb dikasih ing. Contoh nih ya, yang selalu diikuti gerund tuh kayak keep, enjoy, avoid, consider, practice, finish, mind, suggest. Tentunya bisa dihafalin aja karena ini hal yang cukup umum. Berarti karena di sini pakai keeps, sampingnya adalah tentu gerund ya yang developing gitu. Jawabannya yang B. Sekarang number 10, ada kata needs. Kalimatnya, however, experts agree that the world needs titik-titik even faster to avoid the worst impacts of climate change. Nah, di sini ada verbnya tuh needs. Nah, needs itu tuh dia selalu diikuti apa? Ada yang tahu? Needs selalu diikuti oleh infinitive ya teman-teman, jadi pakai to atau verb one. Kalau misalnya contoh yang lain selain ini juga ada want, itu selalu diikuti oleh to verb one. Begin, to verb one. Start juga to verb one. Nah, berarti di sini karena needs, pasti jawabannya adalah yang to verb one itu adalah B, to act. The world needs to act even faster to avoid the worst impacts of climate change. Jawabannya yang B. Oke, that's all untuk teks kedua. Sekarang let's go to the last text. Di sini ada teks ketiga. Semoga teman-teman masih semangat dan tetap semangat ya.
Kita lihat dari number one, di sini ada the titik-titik demands for Japanese green tea powder has led to record prices at auction. Nah, di sini tuh ada kata demand ya. Demand itu di sini sebagai kata benda karena artinya tuh permintaan. Nah, jadi demand itu tuh bisa jadi kata kerja ya dan juga bisa sebagai kata benda tergantung posisinya. Karena di sini ada kata the, berarti di sini ada permintaan yang titik-titik dari bubuk teh hijau Jepang ternyata menjadi led to record prices at auction. Harganya tuh sangat tinggi waktu pas ada lelang. Nah, berarti di sini ada yang ingin menjelaskan kata benda tersebut ya, demand atau noun. Ada rumusnya teman-teman, kalau misalnya ada noun, pasti sebelumnya itu kata sifat. Nah, kata sifat itu adjective, jadi adjektif ditambah noun. Kita lihat dari A, B, C, D, E. Mana yang merupakan kata sifat? Kalau highly itu ada li-nya, berarti bukan kata sifat ya, dia adverb. Height, tinggi, itu dia adalah kata benda. Height, tinggi, tapi tingginya maksudnya dalam konteks kata sifat di sini. Bukan ukuran ya, kalau height itu kan tinggi sebagai ukuran. Berarti jawabannya udah pasti yang C, high demand for Japanese green tea powder. Heighten itu artinya meninggi. Kalau meninggi kan berarti udah kata kerja ya, atau verb. Highness itu adalah noun, kata benda. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang number 2, kalimatnya, cafes in London and New York now sell beer, matcha lattes, very titik-titik as supplies run out within hours of delivery. Jadi katanya cafe di London dan New York sekarang bisa menjual matcha latte mereka dengan cara sangat titik-titik. Nah, di sini ada mau tahu dengan cara apa nih? Karena di sini ada kata kerja ya, menjual. Nah, kalau dengan cara itu tuh pasti adverb ya, teman-teman. Nah, adverb itu adalah fungsinya untuk menjelaskan caranya dari kata kerja tersebut. Berarti kalau adverb itu adalah umumnya yang selalu ada kata-kata li-nya ya, teman-teman. Kalau quick itu adalah kata sifat, artinya cepat. Quicker, lebih cepat, itu juga adjektif. Quicken itu adalah kata kerja, verb. Quickly, nah ini adalah adverb karena ada li-nya ya, yang artinya dengan cepat. Jadi mereka menjual matcha latte-nya dengan sangat cepat. Kalau quickness itu kecepatan, dia masuk ke kata benda ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 3. Nah, di number 3 ini ada kalimatnya industry. Expert describe the current situation as extremely titik-titik for small tea shops that cannot afford the new prices. Kita lihat ABCDE-nya kata vocabulary semua ya. Pasti kita lagi mau cari vocabulary yang cocok sama kalimat ini. Kan ini artinya banyak ahli industri itu mendeskripsikan situasi saat ini tuh sangat titik-titik nih untuk toko teh yang kecil-kecil karena mereka tuh nggak bisa menjangkau ya, cannot afford harga baru. Berarti tentunya negatif ya teman-teman, karena situasinya kan jadi nggak bisa terjangkau oleh toko-toko kecil. Kalau beneficial itu bermanfaat, positif. Relaxing, santai, itu juga positif. Profitable, memberi keuntungan. Nah, itu positif. Encouraging, menyemangati, positif. Berarti jawabannya adalah yang yang negatif. Alarming itu artinya sangat membahayakan atau sesuatu yang sangat memberikan peringatan. Dan ini memberikan peringatan buat toko-toko kecil karena nggak bisa menjangkau harga yang baru ini. Jawabannya yang E. Sekarang let's go to number 4. Ada Japanese farmers have titik-titik their harvest areas over the past 3 years. Oke, lihat opsinya semua kata kerja, pasti udah masuk tenses, dan kebetulan di sini ada have. Kita udah cobain di teks yang sebelumnya tadi, kalau udah kata have, ada has, pasti masuknya ke present perfect ya. Jadi kita cari yang verb 3. Di sini mana yang verb 3, teman-teman? Nah, yang D ya, karena ada kata expanded, itu ada verb 3. Kalau expand verb 1, expands verb 1 pakai S. Expanding verb ing. To expand itu adalah infinitive karena pakai to. Jadi jawabannya adalah have expanded their harvest areas over the past 3 years. Oke, let's go to the last question, teman-teman.
Kalimatnya, as a result, this shortage has become much than initially predicted by market analysts. Jadi kelangkaan ini tuh ternyata menjadi lebih titik-titik dibanding prediksi di awalnya para analis pasar ya. Nah, karena di sini ada kata dan, berarti kan sedang membandingkan ya situasi saat ini sama versus yang sebelumnya ya waktu pasti prediksi. Berarti pakai apa tuh teman-teman? Pakai komparatif ya teman-teman. Komparatif itu membandingkan dua hal atau ada kata dan. Jadi kalau misalnya cuma suku kata itu pakai R, tapi kalau misalnya dua suku kata pakai more. Misalnya more peaceful, more careful. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak beraturan, irregular, kayak bad, itu bentuk komparatifnya jadi worse. Yang pakai SE ya teman-teman. Nah berarti jawabannya udah pasti become much worse than initially predicted. Karena sesuai dengan bentuk komparatif ya teman-teman. Yang B salah, nggak ada better, more bad juga salah, worst itu artinya yang paling buruk. Nah ini adalah superlatif, the worst juga ini artinya paling buruk. Nah itu superlatif juga. Jadi jawabannya worst has become much worse than initially predicted by market analysts. Well, that's all guys, itu adalah untuk video pembahasannya. Dari beberapa nomor ini, kira-kira teman-teman benar berapa nih? Bisa komen down below ya. Oke, thank you so much for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.